Pertama-tama, selamat malam kepada seluruh partisipan atau orang yang berpartisipasi pada diskusi kecil pada malam hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada grup budaya Tionghoa sendiri untuk memberikan saya, Christopher Fernando, atau biasa dipanggil dengan Yang Anbing, Yang Chungchen, untuk memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang Tao Te Ching bab 1 menurut dari ilmu yang telah saya pelajari selama 3 tahun setengah silam ini. Di kita di diskusi kecil ini semua pendapat kita hargai. Jadi selepas dari diskusi ini, bagi orang yang ingin menambahkan pendapatnya atau ingin mengoreksi bila saya ada salah, sangat diperbolehkan. Karena melihat juga saya usia saya juga masih relatif muda gitu. Biasa anak muda banyak salah gitu. Oke. Lalu kita langsung masuk saja kepada pembahasan Tao Te Ching bab 1. Dari yang tertampil di PPT, ini adalah isi dari bab 1 itu sendiri. Untuk pemahaman yang saya ambil itu saya membaca buku dari Friedrich Asandri, seorang dosen wanita yang berasal dari Universitas Leipzig, untuk membaca tentang terjemahan dari Chungwon ke Inggris. Jadi patokan saya terjemahannya dari Friedrich Asandri. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam bab 1. Jadi kita lihat ini di bagian awal itu terdapat kata Tao ke Tao, Fei Chang Tao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming. Dua kata ini kita bahas dari dua kata ini pertama-tama. Jadi dua bait ini sangatlah berhubungan. Kita bahas dari Tao ke Tao, Fei Chang Tao dulu. Jadi arti dari Tao ke Tao, Fei Chang Tao itu adalah Tao apabila dia dimengerti, apabila dia bisa diartikulasikan, bisa kita katakan atau bisa kita ucapkan dan kita bisa pahami, kita bisa buktikan, maka itu bukanlah Tao yang abadi. Kenapa bukan Tao yang abadi? Karena Tao ini sendiri hanyalah bungkus. Jadi Tao ini adalah bungkus. Nama Tao ini hanyalah satu huruf Mandarin yang berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari karakter Tao itu tersebut. Kenapa kok bisa tidak disebutkan bukanlah Tao yang abadi? Kita lihat dulu dari Tao, perkembangan huruf Tao ini aja dulu. Huruf Tao itu paling kita lihat ke gambar yang paling kiri, itu Cinwen. Cinwen itu huruf yang ditemukan di perunggu. Berarti ini menunjukkan bahwa huruf Tao ini sudah ada sejak zaman perunggu, gampangnya. Dan bentuknya seperti ini. Bila kita lihat ke bait yang ya betul, bait yang pertama ini, Tao ke Tao, Fei Chang Tao, bukanlah Tao yang abadi, karena Tao hanyalah nama yang mengandung deskripsi, mengandung makna-makna yang luas, tak terhingga. Jadi kalau kita ingin memahami apa sih yang makna yang dikandung dalam Tao itu sendiri, itu bisa kita dapatkan di
kitab Jing Jing Jing. Itu dia menjelaskan Tao itu apa sih? Tao itu apa? Tao itu yang saya masih ingat itu dia adalah feminim juga maskulin. Dia adalah guideline pada kekosongan dan ketidakberadaan. Dia adalah akar dari segala kesadaran. Dia adalah sumber, primer source, sumber dari kreasi dan perubahan, dari keberadaan dan perubahan. Jadi yang harus kita tidak permasalahkan adalah kata Tao, karena Tao ini hanyalah huruf ya, hanyalah huruf. Kembali lagi ke gambar, itu Cinwen berarti di dinasti Qin. Dan yang tengah itu adalah huruf Tao, Xiaochuan. Itu huruf Tao yang disimplifiedkan dari yang Cinwen itu, yang paling kiri. Jadi yang tengah itu adalah bentuk simplified dari yang kiri. Nah, itu berbentuk semungkin setelah di zaman Jin kalau nggak salah. Saya agak-agak lupa, mohon maaf. Jadi itu adalah bentuk yang sederhana setelah huruf yang ditulis di perunggu yang paling kiri itu. Lalu yang kita pakai sekarang adalah Haiti. Haiti itu yang huruf yang kita pakai sekarang gitu. Udah simplified lah. Jadi lebih supaya memudahkan kita untuk menjadi lebih gampang nulis gitu ya. Nah, jadi yang kita bisa pahami dari Tao ke Tao, Feijang Tao ya, kita nggak perlu mempermasalahin gitu. Tao itu yang penting makna yang terkandung dalam kata-kata Tao ini, dalam huruf Tao ini. Jadi walaupun kenapa kok dia tidak eternal gitu, nggak bisa abadi. Karena kalau misalnya nih Zhonghua Minzu atau peradaban Tiongkok ini lenyap, ya maka tidak ada nama Tao. Gak ada orang yang mau ngasih nama Tao gitu. Yang ngasih nama Tao kan si Lao Tzu, Taisang Lao Jun. Saya beri nama Tao, itu terdapat di kitab Jing Jing Jing. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dibuat sesi berikutnya tentang Jing 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 gitu. Dia memberi nama ini Tao karena saking banyak makna yang misteri-misteri istilahnya lah, yang susah kita pahami, maka saya beri nama itu Tao. Karena Lao Tzu ada di Cungkok, maka dia pakai Tao gitu. Nggak tahu kalau dia di Jawa mungkin pakainya apa gitu. Lalu kita lanjut ke bait keduanya, Ming Ke Ming Fei Chang. Nah itu kalau menurut saya tuh lebih ngomongin bahwa kalau jadi arti harafiahnya Ming Ke Ming Fei Chang gitu, nama bila ia diberikan nama maka itu bukan nama yang kekal, bukan nama yang kekal. Contohnya kayak barusan yang saya bilang tentang pemberian nama Tao ini. Ya kalau Tao ini kan dulunya hanya di peradaban Cungko ya. Mungkin di peradaban lain beda ngomongnya. Mungkin Bushido atau Shinto atau mungkin The God's Ways. Kan nggak tahu gitu. Mungkin di Yunani nyebutnya apa gitu ya. Di Buddha mungkin nyebutnya Chung Tao, Madhyamika atau siapa. Jadi ini bukanlah namanya yang abadi gitu, karena sewaktu-waktu nama Tao ini bisa hilang gitu. Tapi yang tidak hilang itu apa? Yang tidak hilang itu adalah esensi makna-makna, deskripsi-deskripsi yang terkandung di dalam satu huruf ini, Tao itu sendiri. Jadi walaupun kata-kata Tao ini bisa hilang, mungkin gara-gara peradaban Cungkok lenyap misalnya, tapi esensinya tetap ada. Mungkin di belahan dunia lain nyebutnya beda, mungkin nyebutnya Shinto, Bushido, apa kayak gitu, atau yang lain kayak gitu. Lalu ya seperti ini, Ming Ke Ming Fei Chang Ming. Jadi artinya adalah
Kalau kita sudah memberi nama, yaitu nama tidak akan abadi, karena dalam perubahan zaman nama itu pasti ada yang lenyap, ada yang masih eksis, ada yang lenyap gitu. Bisa lenyap tergantung situasi kondisi gitu. Lalu lanjut ke bagian bait 3, Wu Ming Tian Di Zhi Shi, You Ming Wan Wu Zhi Mu. Berarti tiada nama, Tian Di Zhi Shi. Wu Ming Tian Di Zhi Shi berarti tiada nama adalah awal dari langit dan bumi itu sendiri. Jadi awal sebelum langit dan bumi itu ada melalui proses, mungkin kita ngomong Big Bang atau ledakan apa kayak atau kabut nebula. Jadi sebelum itu semua kita namakan bumi. Jadi belum ada nama. Lalu kita lanjut ke Yoming Guan Wuzhen. Karena adanya nama, maka lahirlah ratusan ribuan mau benda kayak mau makhluk kayak segala yang ada di galaksi ini kayak. Karena kita memberi nama, maka lahirlah itu semua. Karena saya memberi nama Tao, maka saya bisa membedakan, oh ini hand sanitizer, oh ini keyboard. Karena kita memberi nama gitu, maka muncullah suatu barang. Kalau kita tidak memberi nama, kita tidak akan tahu perbedaan yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Jadi karena kita memberi nama sesuai fungsi gitu ya. Karena kita memberi nama, maka lahirlah ratusan ribuan. Kita bisa mengidentifikasi banyak hal karena kita memberi nama. Gitu. Gampangnya begitu. Lalu lanjut ke Changwu. Oh, sorry. Gu Changwu Yu Guan Qi Niao. Apa yang dimaksud dengan Gu Changwu Yu Guan Qi Jiao? Sorry. Ini saya agak kelupaan. Yang tadi, yang Yo Ming Wan Zemu, karena kita memberi nama, maka lahirlah. Kenapa kok kita pakai kata lahir? Karena kita saat mengidentifikasi benda-benda itu ada karena melalui proses. Karena proses, kita pakai bahasa agamanya lahir. Jadi kita pakai bahasa yang lebih feminim, yaitu pakai mu. Dan kenapa pakai lahir bukan mencipta? Karena ibaratnya seperti kalau orang kita membuat periuk ya, lalu periuk itu jatuh karena kita tidak memiliki ikatan batin. Jadi kita membuat periuk ini, kita tidak ada beda, ada perbedaan ikatan batin, layaknya ibu dan anak. Jadi saat ibu dia melahirkan anak, dia mempunyai ikatan batin gitu. Karena apa? Karena anak itu adalah bagian dari ibu itu sendiri. Makanya kita pakai kata mu. Jadi untuk mendeskripsikan proses akhirnya banyak benda, banyak makhluk, banyak segalanya lah. Myriad things. Lalu lanjut Changwu. Changwu itu mungkin saya kurang, itu di harusnya itu Changwu Yu Guan Ji Miao. Apa yang dimaksud Gu Changwu? Gu Changwu artinya bila kita selalu Wu Wei. Jadi saya memaknai Gu Changwu ini adalah kita Wu Wei gitu. Non-intention, without desires, tanpa keinginan, tanpa intensi. Jadi dengan Wu Wei kita bisa merenungi apa yang dimaksud dengan misteri yang terkandung dalam kata Tao itu sendiri. Maksudnya apa sih misteri?
Misalnya, contohnya ya, ini pengalaman saya pribadi sih. Saya melakukan sesuatu, contoh aja ya, contoh aja. Saya melakukan membantu seseorang. Itu karena saya hanya ingin membantu dia, karena saya lihat saya otomatis dalam pemrosesan biokimia di dalam tubuh saya mengatakan saya harus membantu. Jadi saya wu-wei gitu. Jadi tidak mengharapkan something in return gitu. Tidak mengharapkan apa reward saya setelah memberi. Nah, kalau kita bisa wu-wei seperti itu, pasti ada satu saat kita tuh kayak misalnya mengerti gitu. Oh, ternyata. Nah, oh ternyata ini adalah misteri itu sendiri. Banyakan kan orang bilang, oh inilah jalan Tuhan. Oh ternyata. Oh maksud kongso. Oh inilah yang dimaksud dengan Tao. Jadi oh ternyata oh yang dimaksud itu adalah misteri. Karena apa? Karena kenapa saya bilang misteri? Karena misteri semua orang itu berbeda. Oh ternyata saya dengan oh ternyata Anda berbeda. Begitu ya. Lalu lanjut, Changyo, Yuyi Guan Jijia. Changyo berarti bila kita selalu memiliki intensi, istilahnya Yowei. Kan yang tadi pertama Wei ya, sekarang Yowei. Maka kita bisa merenungkan manifestasi dari Tao itu sendiri. Maksudnya gimana? Dengan kita memiliki intensi, kita bisa merenungi manifestasi dari Tao. Kalau ini sih saya waktu itu tidak tahu sih, ini mungkin menurut saya sih cocok sih. Jadi saya itu seorang pemuda ya. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh masih seneng nonton yang namanya SpongeBob. Oh saya paling seneng. Masa kecil juga paling seneng nonton namanya SpongeBob. Nah kita tahu di karakter SpongeBob itu ada orang namanya Mr. Krabs yang selalunya nyari, intensinya tuh nyari uang terus. Sampai suatu saat, jadi intensinya itu yang sangat berlebihan. Dia sampai rela menjual SpongeBob demi sekeping sen, beberapa keping uang. Nah, akhir dari cerita itu si Tuan Crab menyesal. Menyesal. Apa yang dimaksud dengan menyesal ini sih? Dengan kita memiliki intensi yang berlebihan, contohnya mencari uang yang berlebihan sampai kita rela menjual istilahnya pegawai kita, taruh kata SpongeBob tadi, padahal SpongeBob itu berperan penting dalam Krusty Krab. Dia menjual SpongeBob ke Flying Dutchman untuk beberapa koin sen. Akhirnya dia menyesal. Nah, manifestasi apa yang dia sadari? Manifestasi ketamakan. Dia mendapat akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ya. Jadi dia akhirnya memahami, oh, jadi saya tidak boleh intensi saya terlalu berlebihan. Memiliki intensi boleh, cuma janganlah berlebihan. Di saat saya mengatakan ini juga, mungkin saat kita memiliki intensi, tapi intensi kita tidak berlebihan, kita bisa merasakan sesuatu manifestasi dari Tao. Manifestasi dari Tao itu apa? Mungkin kita merasakan kebersamaan keluarga, kasih sayang orang tua, kehangatan saudara, sanak saudara, kehangatan teman. Bisa juga kita akhirnya kita bisa mengetahui, oh manifestasi dari Tao itu ada sebei, pelas asih, kita bisa rasakan gitu dengan kita melakukan sesuatu hal dengan intensi. Lalu kita lanjut ke bawahnya, 测量之通主二里明
tong wei zhishuan. Zeliangzi yang dimaksud zeliangzi ini adalah yang barusan saya bilang Changwu sama Gu Changwu sama Changyou. Jadi Wu Wei dan You Wei itu selalu berjalan bersamaan. Keluar dalam setiap tindakan kita, setiap pikiran kita itu keluar secara bersamaan. Hanya saja mereka punya berbeda nama dan juga beda akhirnya. Di saat kita masih di dunia ini, kita pasti tidak bisa selalu Wu Wei dan kita tidak bisa selalu You Wei. Pasti ada di saat dimana kita Wu Wei, kita non intensi. Contoh non intensi itu seperti apa? Oh, saya menolong ini karena dia membutuhkan pertolongan, bukan karena saya menolong ini demi pamer, demi tenar, demi mendapatkan sesuatu setelahnya. Jadi bukan doltinuku ya. Itu. Ada juga saat dimana kita juga punya your way, punya keinginan. Tapi sebagusnya dua keinginan ini janganlah berlebihan. Saya tidak tahu sih, mungkin di alam dewa mereka masih bisa, apakah mereka wu wei selamanya atau mungkin ada yo wei. Yang jelas dalam kehidupan kita sekarang, saat kita masih menginjak bumi ini, yo wei kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih pandangan saya. Tong wei zhishuan. Jadi keduanya ini itu sama-sama berasal dari Tao. Jadi Youwei dan Wuwei adalah Tao itu sendiri. Itu ya di Tongwei Zhishuan. Dia memiliki esensi. Dia punya esensi, setiap di Wuwei dan Youwei itu memiliki esensinya masing-masing. Lalu, jadi kedua ini adalah sumber dari kemisteriusan itu. Jadi saat kita Wu Wei, kita bisa memahami misteri yang terdapat di Tao, mungkin apa kayak gitu. Terus waktu kita You Wei, kita bisa memahami misalnya ketamakan, atau misalnya welas asih gitu. Oh, inilah yang dimaksud dengan ketamakan gitu. Jadi kita bisa memahami esensi dari setiap tindakan kita. Dari tindakan Wu Wei, kita bisa memahami suatu esensi. Itu berbeda-beda tiap orang. Saat kita Your Way memiliki intensi, kita juga bisa merasakan esensi dari Tao itu tersendiri. Tao tersebut. Oke, lalu lanjut ke bait terakhir ya. Xuan zhi you xuan, zong miao zhi men. Apa yang dimaksud gitu? Xuan zhi you xuan. Menurut saya yang bagian terakhir ini sebenarnya mereka tuh sedang menjelaskan Tao itu sendiri. Jadi Tao itu sendiri adalah Xuan Zhiyu. Xuan itu seperti esensi yang paling esensi. Jadi esensi yang tertinggi gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya esensi itu ada levelnya. Jadi kalau yang Xuan Zhiyu Xuan ini berarti dia esensi yang paling tertinggi gitu. Nah, Zong Miao Zemen itu apa? Jadi Zong Miao Zemen ini dia sedang menyebutkan Tao itu sendiri. Jadi kalau kita bisa mengerti esensi itu, bisa tahu Tao itu. Tao adalah pintu dari segala esensi kemisteriusan itu. Jadi misterius yang tadi saya bilang di awal-awal, setiap orang berbeda ya. Di situ ada esensinya. Nah, jadi Tao itu adalah pintu dari esensi kemisteriusan itu tersebut. Itu ya. Oke, ini dari
bab 1. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, ada yang punya pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Pembahasan bab 1 sudah selesai. Silahkan bagi yang ingin berpendapat atau yang ingin menambahkan mungkin ya, atau mungkin ingin mengkoreksi salah saya di mana, silahkan. Boleh untuk buka kamera dan berpendapat. Sangat dihargai. Oke, terima kasih Nando. Ini sekedar ini ya. Mungkin kita lihat dulu dari sejarah lahirnya kitab Tao Te Ching ini ya. Oke. Karena kitab Tao Te Ching ini sebenarnya kan disebut Tao Te Ching setelah dinasti Han ya. Sebelumnya tidak pernah sebut Tao Te Ching. Permasalahannya adalah kondisi sosial masyarakat di Tiongkok saat itu yang boleh dikatakan hendak menggapai gitu sesuatu yang kita sebut sebagai sumber utama atau monisme dalam artian ini. Itu seiring juga di Barat juga sih, di Yunani terutama mengenai monisme itu udah ada gitu. Cuma pada saat bicara Tao Ke, Tao Fei Chang, Tao Ming Ke, Ming Fei Chang, Ming itu mungkin satu kesatuan bahwa pada saat kita hendak mendeskripsikan segala sesuatu, maka itu ada batasannya. Pada saat kita ingin memberikan sesuatu itu dengan bahasa, itu bahasa itu kan memiliki keterbatasannya. Nah ini ya, Tao Ke, Tao Fei Chang, Tao Ming Ke, Ming Fei Chang, Ming. Ini dua ini ada bicara suatu bahwa apa yang kamu ingin berikan penjelasan, deskripsi dengan teks, dengan kata-kata, pada akhirnya akan terbentur pada pengalaman. Ming Ke Ming itu istilah penamaan ya. Nama yang diberikan ataupun bahasa yang kita berikan ataupun sebutan yang kita berikan itu tidak bisa menjelaskan dengan detail. Misalnya apa? Kita kasih contoh sederhana. Kuda. Kuda itu apa? Kita deskripsikan dengan detail, kuda segala macam, tetek bengek. Akhirnya tidak akan menjelaskan itu kuda itu sendiri. Dia hanya deskripsi gampang yang binatang berkaki 4, memiliki surai, memiliki bulu, itu ada deskripsi, penjelasan. Jadi, Ming Ke Ming, apapun yang kita deskripsikan tentang Tao itu tidak akan menjelaskan. Karena itu tadi juga ada benar, setuju saya waktu dikatakan dalam kitab Ching 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 itu dikatakan seperti itu. Karena dalam kitab Ching 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 ditambahkan, Qiang Ming Ye Tao, ku terpaksa memberi nama Tao. Artinya pada saat Lao Tzu ingin memberikan penjelasan sesuatu tentang apa sih alam semesta ini, dari mana sih, bagaimana perkembangan, bagaimana prosesnya. Itu perlu kata, perlu sebutan. Nah, Lao Tzu memberikan sebutan Tao, tapi dia mau memberikan peringatan dalam artian ini dalam bab 1 bahwa Tao yang dia sebut itu hanya sekedar deskripsi, bukan menjelaskan Tao itu sendiri. Itu kurang lebihnya gitu. Kemudian misalnya Wuming sama Yuming itu adalah bicara ada dan tiada. Ada dan tiada itu adalah awal dari segalanya. Ada dan tiada itu awal dari segalanya. Jadi Tao itu sendiri itu ada membicarakan ada dan tiada itu ada dalam satu tubuh. Tubuhnya itu apa? Tao itu sendiri. Jadi untuk membedakan pemikiran bahwa dari ada, semua itu berasal dari ada atau semua berasal dari tiada. Pengertian asal muasal alam semesta itu bisa dari ada, bisa dari tiada. Lao Tzu membantah itu semua dengan mengatakan
Segala semuanya itu berasal dari ada dan tiada. Nah, ada dan tiada itulah yang menjadi kita sebut tubuh Tao itu sendiri. Untuk memahami Tao ke Tao fei chang Tao, Ming ke Ming fei chang Ming, kita bisa melihat pemikirannya Immanuel Kant. Das Ding an sich. Immanuel Kant itu secara gampang, ini pemikiran Immanuel Kant itu mirip dengan Tao Te Ching. Bab 1 Tao ke Tao fei chang Tao, Ming ke Ming fei chang Ming. Jadi misalnya objek yang kita lihat itu bukan objek itu sendiri, tapi ada di luar dari situnya sendiri. Kita nggak tahu. Nah, itu terkait dengan Chang Yu Yi, Yi Guan Qi Miao, Chang Wu Yi, Yi Guan Qi Miao, Chang Yu Yi, Yi Guan Qi Jiao. Ini terkait dengan situ. Gitu. Jadi pada saat dikatakan Umi dan Yumi itu bicara masalah bahasa pertama, kedua bicara masalah ada dan tiada. Tiada itu disebut sebagai awal langit dan bumi, ada bisa disebut sebagai awal dari segala, bunda dari segala makhluk. Tiada nama artinya adalah awal dari segala alam. Segalanya, ada nama itu adalah mulai terjadinya diferensiasi pemisahan. Nah, pada saat bicara Chang Yu-yi dan Chang Wu-yi, waktu bicara dengan Wu-wei ataupun non-intensi ataupun tanpa adanya sentuhan-sentuhan indrawi, maka Anda bisa melihat keagungannya. Dengan indrawi, Anda bisa melihat batasan-batasan. Di dalam hal ini, untuk mempelajari, memahami Tao itu, gampangnya, gunakan dua macam cara. Dan cara itu dilaksanakan bersamaan. Yaitu dengan empiris dan non-empiris. Atau dengan logika atau rasio, satu lagi dengan intuisi. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Adrian untuk tambahan penjelasannya. Ya, seperti itu sih. Dalam memahami Bab Te Ching bab 1. Jadi gimana yang lain? Adakah pertanyaan atau gimana? Selamat malam, Nando. Ya. Ada Bu Bernadette Mak mengomentari. Beliau berkata, saya rasa Tao dapat dipahami dengan Bu Wei. Silahkan komentarnya. Dapat dipahami dengan Wu Wei. Tidak selalu kita sebagai manusia bisa Wu Wei. Kita masih hidup di alam manusia. Nggak pernah bisa Wu Wei lah. Sepaling uwe-uwenya pasti dalam hati kita bilang semoga Kongco memberkati, atau semoga Tuhan memberkati, atau semoga pahala saya besar di surga. Itu kan sudah Yahweh. Jadi pakailah kedua Uwe dan Yahweh ini untuk mengerti Tao. Jadi tidak bisa berat sebelah. Tetap harus ada Yahweh dan Uwe selama kita masih di alam manusia ya. Nggak tahu kalau di alam dewa mungkin mereka Uwe ya, tapi nggak tahu sih. Gitu ya Bu. Untuk bagi yang Terima kasih. Ya, sama-sama. Cuma saya rasa kalau jalan Tao ini tidak bisa dibandingkan dengan ajaran Kant yang memakai rasionalitas dari Barat. Mereka itu memakai pemikiran yang sangat positif gitu ya. Sedangkan Tao ini kan jalan cara yang tidak usah dipahamin, kadang-kadang datang sendiri gitu. Jadi tidak pakai suatu rasionalitas saya rasa, tapi tetap berpikir juga. Karena ini kan suka dicerna, tidak seperti rasionalitasnya Kant itu bisa dipahamin dengan sedikit
penjelasan-penjelasan. Tapi kalau tahu ini saya rasa harus dialami sendiri ya. Iya, lebih banyak ke pribadi masing-masing. Mungkin saya boleh tambahin ya. Oke, boleh, sangat Dalam boleh. terms Mandarin itu ada Uyu Suo Puwei. Yu Wei, Yu Suo Puwei. Artinya adalah kita suka terjebak pada konsep pengertian Uwei itu apa. Pengertian Uwei itu kita harus lihat pada di Tao Te Ching ditempatkan pada bagian mana. Misalnya, Uwei waktu diterjemahkan oleh James Lake itu artinya non-action. Sedangkan menurut dari Chen Yaoqing itu arti Uwei adalah non-intention. Jadi harus kita lihat apa yang dimaksud Uwei pada sikap non-action dan Uwei pada sikap non-intention. Intention dan non-intention itu adalah pengertian Uwei dan Yuwei. Permasalahannya kenapa saya bawa Dustin Ansi, karena kami itu sendiri dan Heidegger terutama itu mengatakan bahwa jika ada X maka X itu dicoret. Karena X itu tidak melambangkan apa X itu sendiri. Jadi mengertinya suatu hal yang kita lihat dengan logika, dengan pengamatan empiris, tapi itu bukan objeknya itu sendiri. Tapi kita tidak memperdebatkan masalah Immanuel Kant, Dustin Ansi-nya di sini. Tapi kita melihat bagaimana cara orang Tionghoa, terutama orang-orang dari mazhab Taoisme, melihat alam. Dalam hal ini, pengertian Chang Wu Yi dengan Chang Yu Yi itu seringkali menjadi permasalahan. Chang Wu itu sering dikatakan tiada yang abadi atau abadi yang kekal. Ada yang kekal dan tiada yang kekal. Tiada yang kekal itu jika diamati itu bisa melihat kedalamannya. Ada yang kekal jika diamati maka bisa melihat batasannya. Ini dalam pengertiannya adalah sentuhan-sentuhan indrawi ataupun keinginan-keinginan. Keinginan manusia itu bisa timbul karena adanya interaksi indera tubuh. Di tubuh, terima kasih. Jadi untuk memahami ini, bukan uwei-nya ya, tapi uwei itu adalah sifat dari Tao itu sendiri sebenarnya. Sifat dari Tao itu dapat dikatakan uwei, sifat dari yang kita sebut sumber dari segalanya itu adalah uwei atau non-intensi. Dia tidak memiliki intensi, gampangnya dia tidak ada intensi untuk disembah, dia tidak ada intensi untuk dituruti, dia tidak ada intensi untuk memilih-milih. Karena itu dikatakan Tian Tao Qing Chang Yi Shan Ren, artinya adalah jika suatu hal yang bersifat sumber dari segala-galanya, dia tidak akan memihak, tidak akan keberpihakan kepada satu kelompok atau satu golongan. Itu kita sebut uwei. Terima kasih. Maaf, jadi banyak mencela ya. Ya, itu sih penjelasan lengkapnya tentang uwei. Oke. Untuk lain yang ingin berkomentar, mari kita berdiskusi tentang bab 1. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan biar kita sama-sama paham. Karena Tao Te Ching ini adalah kitabnya kita orang Tao, inti lah. Kitab sucinya kita ya. Kita selayaknya sebagai umat Tao mengerti. Setidaknya berusaha mengerti. Kalau kita lihat baris terakhir, itu adalah yang saya tadi katakan, tiada yang abadi dan ada yang abadi. Itu dua. Jadi ada dua hal. Jadi tadi saya bilang
bahwa Tao Te Ching ini ingin menjelaskan sesuatu yang ada di balik yang kita lihat ini. Gampangnya, mereka bisa sebut prima causa, kita bisa sebut primal source, atau kita bisa sebut monisme, apapun sebutannya. Tapi intinya adalah mencoba menjelaskan. Penjelasan yang pada umumnya itu adalah dari tiada dan dari ada. Gampangnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa ada karena ada. Segala sesuatu di alam semesta ini bisa ada karena tiada. Nah, Lao Tzu mengatakan bahwa dua-duanya tidak benar dan dua-duanya benar. Yang benar adalah ada dan tiada itu ada di dalam satu. Yang kita sebut Tao itu sendiri. Bagaimana cara memahaminya? Yang kita sebut abadinya ini, atau yang kita sebut eternal atau Heng. Karena Chang ini sebenarnya dirubah zaman dinasti Han, sebelumnya sebutnya Heng. Heng U. Nah, apa yang disebut ada dan tiada itu? Ada itu gampangnya untuk memahami segala sesuatu realita yang ada. Kita bisa melihat dengan panca indera kita atau dengan pengamatan empirik. Tapi dengan pengamatan empirik, itu Anda melihat batasan. Batasan-batasan itu Anda hanya bisa batasan-batasan. Tapi jika Anda melakukan kontemplasi, perenungan, gampang yang mengandalkan intuisi Anda, maka Anda bisa melihat keindahannya. Jadi ada dan tiada itu ada di alam semesta. Kita bisa mengamati proses alam semesta dengan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan modern, melihat misalnya pergerakan supernova, Big Bang, apapun semua kita dengan pengamatan empirik. Anda melihat batasan-batasannya, tapi Anda bisa melihat keagungannya, keindahannya tidak. Anda hanya bisa melihat keagungan dan keindahannya itu dengan kontemplasi ataupun dengan intuisi Anda yang bergerak. Jadi bukan masalah membuat keraguan sehingga ada ruang, tapi pengamatan itu dalam memahami realita yang kita sebut Tao itu sendiri, kita bisa memahami dengan dua cara yang dilakukan seimbang. Dengan pengamatan empirik, dengan intuisi juga. Dua-duanya dijalankan berbarengan. Permasalahannya adalah manusia itu kadang-kadang terlalu empirik sehingga dia menjadi rasional sekali. Ada satu lagi intuisi banget sehingga dia itu tidak rasional sama sekali. Jadi dimintanya itu adalah pengamatan yang berimbang. Dan bicara baris terakhir itu, ada dan tiada, seliang ce, tong cu er imi, tong wei zisian. Dua ada dan tiada ini keluar dari satu sumber, tapi dia menjadi dua nama yang berbeda, yaitu ada dan tiada atau u dan yu. Keduanya ini sebenarnya adalah suatu bentuk kemisteriusan itu sendiri. Dari yang misterius, dari segala sesuatu yang misterius, dari itulah gerbang yang kita sebut keindahan. Jadi dibalik dari itu, dibalik dari semuanya itu namanya Tao yang indah. Misteri. Bagaimana cara melihatnya? Dengan dua macam cara. Dan pengamatan dua macam cara ini juga sebenarnya berasal dari Tao itu sendiri. Itu penjelasan saya sih, Theo. Terima kasih. Oke, itu menjawab sekali. Oke. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi setelah ini kita sesi bebas mau berbicara apa, berkomentar apa. Kalau mau masih menyinggung tentang pembahasan malam ini masih boleh.
Oke, saya tutup dulu. Terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Boleh. Oke, saya Fernando mengucapkan terima kasih. Terima kasih.